mempersiapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam sebelum kita mendengar firman Tuhan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan hanya oleh karena kebaikan-Mu, Roh-Mu memimpin kami ada di tempat ini. Kalau kami bersama-sama ya Tuhan memuji menyembah Engkau. Kalau kami bersama-sama rindu hadirat-Mu turun ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini curahkanlah urapan-Mu atas jemaat-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu. Kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh tak terbatas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sikap. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman-Mu diberitakan. Biarlah Roh-Mu bekerja terus ya Tuhan. Di dalam sidang jemaat-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Ya. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Taruhlah di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Menjadi jawaban bagi kami. Haleluya Tuhan. Menjadi kekuatan kami. Untuk kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Mengandalkan Engkau. Terima kasih, Mengandalkan kekuatan-Mu. Hanya bisa bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah firman-Mu saat pagi hari ini. Kami pulang tidak dengan tangan hampa ya Tuhan. Tetapi kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima Kami kasih. sambut firman-Mu pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, nyanyian terakhir kita mau mengasihi, melayani seumur hidup sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Baik, saya mengajak kita untuk membaca Injil Matius pasal yang ke-8. Kita membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 8 ayat 18 sampai ayat 20. Hal mengikut Yesus. Lagu terakhir tadi ya. Ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau ke mana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita membaca tentang ada beberapa orang ahli Taurat datang kepada Yesus. Dan mereka berkata, "Tuhan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Aku mau mengikut engkau di mana saja. Aku mau mengikut engkau kapan saja." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Tetapi menanggapi pertanyaan ahli Taurat, Yesus berkata bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
Tetapi anak manusia, Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita belajar yang pertama, saudara-saudara, dengan berkata serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia taruh kepalanya, tidak ada tempat. Dari sini kita belajar bahwa mengikut Yesus jauh dari kesan nyaman. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tolong dimengerti bahwa kalau kita mengikut Yesus bukan berarti tanpa masalah. Kalau kita percaya Yesus bukan berarti seperti kita berkendara di jalan tol. Bukan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami, selalu saja ada maksudnya. Dia kepengin iman kita kuat. Dia mau rohani kita dewasa. Dia mau kasih kita teruji. Dia mau setia kita selamanya. Bisa berkata amin? Jadi jauh dari kesan nyaman. Saudara-saudara, mereka pikir ikut Yesus nggak ada masalah. Ikut Yesus senang, dipuji-puji dan lain sebagainya. Diarak, diikuti banyak orang. Tapi Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia taruh kepala, tidak ada. Jadi yang pertama, saudara-saudara, ikut Tuhan jauh dari kesan nyaman. Tapi bukan berarti tidak ada berkat. Bukan berarti tidak ada pertolongan. Bukan berarti tidak ada jalan keluar. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa. Tapi tolong dimengerti, saudara-saudara, ikut Tuhan pun Tuhan izinkan sesuatu kadang terjadi untuk memurnikan iman harap kasih kita kepadanya. Saudara-saudara, ada ayat dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, baca bersama-sama 1, 2, 3, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nggak nyaman. Saudara-saudara, dia harus menyangkal diri. Daging ini maunya enak. Daging ini maunya dituruti terus. Kalaupun bicara berdoa, maunya Tuhan jawab terus. Saudara-saudara, tapi ia harus menyangkal dirinya. Saudara-saudara, dia harus tekan keinginan dagingnya. Paulus berkata, "Adapun hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku." Jadi Bapak Ibu Saudara, ada penyangkalan diri. Itulah sebabnya bulan-bulan ini kita mau galakkan puasa. Sebab itu termasuk menyangkal diri. Ya, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya berpuasa bukan karena kita tahan, nggak makan, nggak minum 24 jam, bukan. Tapi kita sedang ngepres keinginan makan kita, keinginan daging kita. Lalu izinkan keinginan roh bekerja. Kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Dia, kita baca Alkitab. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara juga ada yang sudah 40 tahun ikut Tuhan tapi belum pernah doa puasa. Saya suka berkata, dokter lu mau operasi seseorang, mesti suruh puasa, saudara-saudara. Baru dia bertindak, baru dia lakukan tindakan, baru dia kerja. Apa sih? Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah di atas segala-galanya. Waktu kita menyangkal diri, saudara-saudara merasa butuh Tuhan. Nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Waktu puasa kan lemes ya.
Saudara-saudara, itu kan berarti, aduh manusia, nggak ada kekuatan apa-apa. Perlu Tuhan. Nah itu tujuan menyangkal diri. Saudara-saudara, bangun pagi-pagi, pergi ke gereja, itu termasuk menyangkal diri. Dan saya berdiri di depan pengikut-pengikut Yesus yang manis, amin. Ia harus memikul salibnya, ya, memikul salibnya. Ada penderitaan karena Yesus. Jangan ngomong lagi, anakku ini omongannya angel tambeng, salibku berat. Nggak ada hubungannya. Memikul salib itu segala sesuatu yang berhubungan dengan iman kita kepada Dia. Ya, saudara-saudara, mungkin kita dapat tantangan dan lain sebagainya, itu pikul salib. Bukan karena, aduh, suaminya, istrinya maunya sendiri, lalu kita berkata, aduh salibku besar. Aduh besar sekali. Bukan, gak ada hubungannya. Salib itu bicara yang ada hubungannya dengan pengiringan kita kepada Yesus. Saudara-saudara, dan mengikut aku. Gak nyaman. Mengikut Tuhan koleren pikul salib, mesti harus menyangkal diri. Ini gak nyaman. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah maksud dari serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak ada tempat menaruh kepalanya. Mari kita melanjut dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Enggak nyaman sepertinya, tapi goalnya baik. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini bicara tentang Yesus mesti naik ke salib untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara belum terima Yesus secara pribadi, saudara memang ada di gereja tapi cuma ikut-ikutan. Saya berkata, cepat ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kematian itu tidak kenal tempat, waktu, usia, siapa kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari percaya Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara-saudara, sepertinya rohani banget. Kita belajar dari Petrus yang bilang kepada Yesus, jangan sampai terjadi, jangan sampai engkau dideritakan, jangan sampai engkau disalib, jangan sampai engkau sakit. Sepertinya rohani, dia cinta Tuhan kelihatannya. Saudara-saudara, tapi Yesus berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Gak nyaman. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sudah ikut Tuhan sekian tahun lamanya, memikirkan apa yang Allah pikirkan. Saudara-saudara, atau sebaliknya kita cuma mikir apa yang manusia pikir. Apa yang kita pikir, bagaimana saya senang, bagaimana saya bahagia, bagaimana anak-anak tuntas, bagaimana semua itu. Saudara-saudara, gak pernah memikirkan apa yang Allah pikirkan. Sudah saatnya Bapak Ibu Saudara, jelang hari Tuhan makin mendekat. Mari berpikir apa yang Allah pikirkan. Dia kepingin suami yang belum percaya diselamatkan. Dia kepingin istri yang mundur kembali datang. Dia kepingin anak-anak yang jauh dari Tuhan bisa kembali.
Dia kepengin mama, papa kita yang lama tidak ke gereja. Saudara-saudara, tinggalkan Tuhan kembali. Jangan tutup mata. Jangan keraskan hati. Maaf bicara. Yesus berkata, hanyalah iblis. Waktu kita hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Saudara-saudara, Yesus berkata, hanyalah iblis. Jadi jangan puas kita saja yang selamat. Tapi mulai hari ini bagi yang belum, pikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Pikirkan keselamatan keluarga kita. Saudara-saudara, mungkin mereka ada di luar kota. Sudah bisa angkat telepon dan cerita tentang kasih Tuhan. Mereka mau terima atau enggak, bagi yang kita cuma telepon, bagi yang kita cuma ngomong. Ayo kembali. Tuhan mau datang. Nah, inilah namanya memikirkan apa yang Allah pikirkan. Sudah terlalu banyak waktu kita hanya memikirkan apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara, padahal kita mesti investasi kekekalan. Bawa jiwa. Saudara-saudara, bawa orang diselamatkan. Melayani Tuhan seperti nyanyian terakhir tadi. Itu semua investasi kekal. Saudara diberkati, saudara perhatikan pekerjaan Tuhan seperti yang sudah. Sudah itu memikirkan apa yang Allah pikirkan. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Nggak nyaman ya. Tapi itulah yang Tuhan mau. Saya percaya ayat yang sama pada Alkitab Bapak, Ibu, Saudara. Jadi jauh dari kesan nyaman. Walaupun ada berkat, ada pertolongan di dalam Yesus, ada jawaban doa. Tapi tidak harus selalu tanpa masalah. Sebab semuanya Tuhan izinkan terjadi. Mendewasakan rohani kita. Membuat kita kuat di dalam Dia. Mari kita melihat yang kedua. Serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia taruh kepalanya, tidak ada tempat. Bicara tentang penolakan. Ya, saudara-saudara. Kenapa Yesus enggak berkata, aku punya rumah, paling enggak di Nazaret. Atau rumah Bapakku di Yerusalem, yaitu gereja. Tapi dia berkata, untuk taruh kepalaku, tidak ada tempat. Ini bicara ikut Tuhan. Ada penolakan. Ya, ada penolakan. Saudara dulu jadi teman bisnis yang, baik sekali. Tapi begitu saudara ambil keputusan ikut Tuhan, Yesus mulai tarik diri, nggak mau dekat sama kita. Ada penolakan. Tapi inilah yang harus kita mengerti. Bahwa satu saat orang tolak kita. Karena kita ikut Yesus. Tapi Matius 5 ayat 11 dan 12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Aneh ayat ini. Bahagia itu kalau dapat berkat. Bahagia itu kalau Tuhan sudah tolong semuanya. Tapi ini berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Jadi ada saat di mana kita dicela, Bapak Ibu Saudara. Sudah dijauhi, saudara diperlakukan tidak adil. Beda sama dulu waktu kita belum ketahuan mungkin sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah, diberkatilah. Saudara-saudara, sebab mereka lah yang empunya sorga. Bisa berkata amin. Jadi kalau dianiaya, kalau Bapak Ibu sudah bahkan difitnah karena nama Yesus, jangan ngelongso saudara-saudara.
Jangan jadi lemah, ya ikut Tuhan malah dijauhi teman-teman. Ya ikut Tuhan malah orang gak mau bisnis sama saya. Ikut Tuhan sekarang kayak gini gak enak. Saudara-saudara, kalau bicara meninggal itu keadaan yang menyusahkan. Tapi akan jauh lebih susah kalau kita tidak berkumpul di sorga yang kekal, di Yerusalem yang baru. Bisa berkata amin? Jadi saudara-saudara, pertahankan iman kita. Sekalipun mungkin ditolak. Jangan memusuhi mereka. Jangan balas jahat dengan jahat. Pokoknya kita punya prinsip, sekali Yesus tetap Yesus. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Ada yang sembunyi-sembunyi pagi ini pergi ke gereja? Malu sungkan sama tonggo. Jadi Alkitabnya dibungkus, saudara-saudara, pakai koran, atau cepat-cepat ditaruh di mobil dulu, di dalam garasi, supaya orang nggak tahu. Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Jangan seorang pun disangkal Yesus di depan Bapa, tapi semua diakui pada saat kita ketemu kekasih dan juru selamat kita di sorga. Semuanya diakui. Amin. Saya cepat yang ketiga. Serigala punya liang, burung di udara punya sangkar. Tetapi untuk menaruh kepalanya, Yesus tidak ada tempat. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya sedang mengajak kita bahwa kekristenan, saudara-saudara, sebenarnya bukan sekedar agama. Kekristenan ini adalah suatu hubungan. Hubungan dua arah. Mari kita baca Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17 dan 18. Ayat itu berkata begini, Ia, Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Saudara-saudara, taruh kepala tidak ada tempat. Tapi sekarang kita belajar dari Kolose 1 ayat 17 dan 18. Ada tempat untuk kepala Yesus. Itulah tubuhnya. Itulah jemaatnya. Itulah jemaat GPDI Jajak. Amin. Saudara-saudara, dialah kepala dan kita anggota tubuhnya. Sudah lihat antara kepala dan tubuh terhubung. Ada hubungan. Itulah leher. Itulah sebabnya dia tidak mau seperti serigala yang punya liang. Yesus ada di dalam kita, tapi kita tidak di dalam dia. Burung di udara punya sangkar. Yesus ada di dalam anak-anaknya, tapi anak-anaknya nggak ada di dalam dia. Kolose mencatat bahwa ada tempat untuk kepala Yesus. Itulah jemaatnya yang terhubung dengan leher. Saudara-saudara, leher itu penghubung. Dan Kidung Agung 4 ayat 4
Jadi mesti Bapak Ibu Saudara dan saya harus punya hubungan dua arah. Kidung Agung 4 ayat 4. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya. Dan gada para pahlawan semuanya. Saudara-saudara, leher ini menghubungkan Yesus dan kita tubuhnya. Dan saudara-saudara, kita membaca Kidung Agung 4 bahwa leher itu seperti menara Daud yang ada persenjataan. Dan leher bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan itu bisa lewat doa, hubungan itu bisa lewat pujian penyembahan, hubungan dengan Tuhan bisa lewat ibadah seperti pagi ini. Hubungan kita dengan Yesus kepala itu, saudara-saudara, juga bisa bicara tentang membaca Alkitab. Tapi yang jelas Tuhan mau kita selalu ada hubungan dua arah. Ya, kepala dengan tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan jadi jemaat yang kuat. Ya, karena Kidung Agung berkata ada persenjataan. Saya mau ngajak kita untuk mengerti bahwa doa, pujian, penyembahan, ibadah, itu yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Bisa berkata amin? Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berhenti terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, harus ada hubungan selalu. Mari kita membaca Yehezkiel 27 ayat 10 dan 11. Yehezkiel 27 ayat 10 dan 11. Orang Persia, Lut dan Put, yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang Gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisai pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Kalau mau menjadi jemaat yang elok, jemaat yang cantik di mata Tuhan, jemaat yang indah, pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya terhubung dengan kepala. Bisa berkata amin? Adakah yang sudah lama tinggalkan jam doa? Sudah merasa kering? Ini bahaya. Kita tidak bisa kuat, saudara-saudara. Kita tidak bisa menang hadapi tantangan-tantangan di akhir zaman. Alkitab berkata, saudara-saudara, di leher yang bagikan menara digantung persenjataan-persenjataan, membuat keindahan jemaat semakin sempurna, semakin lengkap. Saya mau berkata, perginya Bapak Ibu Saudara dan saya ke gereja, percayanya kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar supaya diberkati Tuhan secara materi, bukan hanya supaya ditolong oleh Tuhan. Walaupun saya sudah bilang tadi, ada pertolongan, ada jawaban doa, ada berkat. Tapi saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi gereja yang sempurna, yang disingkirkan ke padang gurun pada saat pemerintahan antikris menyatakan diri. Bisa berkata amin? Karena itu teruslah terhubung Bapak Ibu Saudara. Ambillah waktu untuk berdoa secara pribadi. Saya ngerti Bapak Ibu Saudara sibuk, kerjaan banyak. Tapi saudara-saudara, inilah hari-hari jelang Tuhan makin mendekat. Mestinya kita lebih dekat sama Tuhan. Nah, bagaimana kalau sampai leher itu patah? 1 Samuel 4 ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu
Jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara-saudara, lihatlah ada paralel, dibuat paralel antara Eli dengar tabut Allah, lambang Tuhan serta lambang Tuhan ada, direbut oleh musuh, lalu dengan jatuhnya dia dengan batang leher yang patah. Kalau batang leher patah seperti Imam Eli, mati. Mati. Sudah tidak ada terhubung. Ini mati batang otak, ya. Dia masih hidup kelihatannya karena dipacu pakai alat, tapi sebenarnya dia sudah mati. Jangan sampai leher hubungan kita dengan Yesus patah. Terima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, membesarkan Tuhan. Berarti kita tersambung, kita terhubung dengan kepala yang namanya Yesus. Bisa berkata amin? Sebab kalau patah, putus hubungan saudara-saudara kepala, itu berarti hidup tanpa Tuhan. Jangan sampai terjadi. Telah lenyap kemuliaan Allah dari rumah tangga kita. Jangan saudara-saudara. Jangan sampai itu keadaan di mana kita terpisah dengan sumber. Sudah tidak ada hubungan. Yuk, 1 Samuel 7 ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun. Saudara-saudara, tabut Allah, lambang Tuhan hadir, hilang. Seperti digambarkan leher Imam Eli yang patah. Ngeluh terus. Sudah ngeluh, gak dijawab-jawab, mulai tunjuk jari sama Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong, cukup berhenti. Padahal kita mesti datang sama Tuhan dan minta Tuhan sembuhkan saya. Sebab dia pembuat mujizat, bisa berkata amin. Dia bisa benerin leher kita yang mungkin sakit. Kalau tidak, itu terpotong dengan sumbernya. Terpotong dengan Yesus sebagai kepala. Sudah bisa bayangkan kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan. Menyedihkan sekali. Saya menulis kesimpulan dari tulisan dokter spesialis bedah saraf TNI AU, Dr. Wawan Mulyawan, SPBS, SPKP. Setelah baca penjelasan dokter ini, judulnya, yakin masih mau meretakkan leher. Artinya masih mau gini, krek, krek, enak loh kalau di krek, krek, bunyi. Siapa yang suka? Apalagi tukang pijet. Aduh, enak. Tapi dia bilang, kalau sudah baca ini, masih berani. Lalu kita lihat, leher adalah jembatan kehidupan. Ini area mematikan. Hukuman pancung di Idul Adha,
ada korban-korban sembeli di leher, sebab mematikan. Bila tulang leher retak, patah, atau dislokasi, maka sumsum tulang yang ada di dalamnya cedera. Saudara, rupanya saya, Bapak Ibu Saudara mulai berhenti ini. Jangan gini-gini terus. Sebab lama-kelamaan bisa cedera, bisa alami kelemahan. Sumsum tulang belakang kumpulan semua saraf pusat dari dan menuju ke otak, serta dari organ tubuh di bawah leher. Ini bisa berakibat fatal sebab pasokan oksigen yang dihirup mulut ya, saudara-saudara, pasokan darah, pasokan makanan terganggu. Selain terhentinya nafas, gangguan akibat cederanya, sumsum tulang belakang di daerah leher juga mengakibatkan kelumpuhan tangan dan kaki, ketidakmampuan untuk buang air besar dan kecil, dan terganggunya fungsi organ lain di bawah leher. Masih ada tulisan sebenarnya dari dokter ini, akhirnya kematian. Waktu leher ini alami dislokasi, melejit atau bergeser. Karena sering di krek-krek gitu, saudara-saudara. Bisa masalah ini. Jadi nggak terhubung lagi. Dan pagi ini kita mau periksa diri. Benarkah saya, Bapak Ibu Saudara, masih terhubung dengan kepalanya namanya Yesus? Itu bisa dilihat. Apakah tangan dan kaki kita sehat? Saya tidak bicara tentang tangan ini dan kaki ini, bukan. Tangan pelayanan kita, kaki kasut pemberitaan Injil, masih sehat enggak? Kalau enggak, lumpuh, berarti kita tidak lagi terhubung sama Tuhan. Kalau kita tidak punya kemampuan buang kotoran, simpan benci, simpan pahit, tidak bisa ngampuni, berarti ada masalah nih. Tapi saya mau sembuh. Sebab waktu leher kita sembuh, pasokan makanan, pasokan oksigen, pasokan udara terus bekerja dengan sebenarnya. Dan itu berarti dia sanggup memberkati, dia sanggup menolong kita. Tapi mari kita mau lihat bagaimana tangan kaki kita. Bagaimana apakah mampu buang kotoran. Dia ada di sini. Tundukkan kepala. Bisa tampilkan lagu yang saya minta Saudara Evan. Tuhan sembuhkan tulang leher saya. Artinya biar kita kembali punya hubungan yang mesra dengan Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Dia mau sembuhkan kita. Kesusahan, kekecewaan bisa membuat kita sakit punya leher. Hubungan kita sama Tuhan terganggu. Tapi pagi ini Tuhan sembuhkan lagi. Baik, mari sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidup.
Hanya Yesus kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganmu. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di Kau hidupku. wanita menyanyi lagu ini dari awal kau wanita nyanyi. Kau pria, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kuasa-Mu nyata di Haleluya. dalam kelemahanku, Kami mau terhubung kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, biar pasukan dari Yesus kepala mengalir turun ke jemaat, ke gereja semua kita. di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan Kau pria, perisai mari kita nyanyi lagu ini dari awal.
leher, sakit. Dia terus terhubung dengan Tuhan. Dan perisai semua menyanyi dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menyerang dan memisah diri. Mari semua menyembah. Haleluya. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Ya kami terus terhubung dengan Haleluya, haleluya. Haleluya, tutup mata semua. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sedang seperti tulang leher yang dislokasi? Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini lewat firman-Mu. Roh Kudus dan firman-Mu akan mengerjakan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau menilai keadaan kami sidang jemaat Tuhan. Biarlah kami tetap terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan. Karena Engkaulah sumber dalam segala hal ya Tuhan. Sumber kekuatan, Engkaulah perisai kami, Engkaulah menara kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau mendidik keadaan sidang jemaat Tuhan di pagi hari ini. Yang datang dengan satu beban, yang datang dengan bermasalah Tuhan. Lewat firman-Mu, Engkaulah sumber segalanya yang dapat menolong kami. Engkau yang dapat memberi kekuatan di dalam Amin, kami Tuhan. mengiring Engkau. Dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi sukaran hidup ini ya Amin, Tuhan. Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan yang menjadi penolong kami, yang menjadi perisai kami ya Tuhan. Kami hanya berharap kepada pertolongan Amin. Tuhan. Engkau kuatkan iman kami, harap kami kepada Tuhan saja. Sehingga kami boleh tetap mengasihi Engkau. Iya. Kami boleh tetap melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah Amin. mengasihi Benar, kami. Tuhan. Kami ingat Tuhan dan terbeban untuk keluarga kami, untuk sahabat kami, untuk semuanya yang belum percaya kepada Tuhan. Kami ingin mereka boleh diselamatkan, Amin, mereka Tuhan. boleh percaya kepada Tuhan. Ya. Engkau mau jadikan kami sidang jemaat Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi kesaksian Amin, yang hidup Tuhan. Tuhan. Sehingga semua boleh dimenangkan, semua boleh dipercaya, diselamatkan ya Tuhan. Amin, Sebagaimana amin. Engkau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu dalam setiap hati kami. Iya. Sehingga kami boleh mengalami kasih Tuhan, karunia daripada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Boleh menjadi bagian kami. Berkat jasmani, berkat rohani. Amin. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat Tuhan. Iya. Satu persatu Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan. Tolonglah, Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Berkat jasmani, rohani, iman kami bertambah kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, Roh Kudus yang akan Haleluya. menerangkan di Puji dalam Tuhan. setiap hati kami. Sehingga kami boleh lakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Amin. Kami boleh kerjakan semua untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Haleluya. berdoa.